Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Sustiena, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 2 Angkatan 8, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada materi kali ini ada 3 pokok bahasan penting. Yang pertama, tentang manajemen ASN. Yang kedua, tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga, tentang whole of government. Yang pertama, tentang manajemen ASN. Sebelum kita mengetahui pengertian dari manajemen ASN, kita akan terlebih dahulu membahas tentang pegawai ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita bahas dari yang pertama. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN adalah sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, dan memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. ASN mempunyai kode etik dan kode perilaku ASN yang berfungsi antara lain sebagai yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 2 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, printasi pemerintah, perhubungan sumber daya alam, dan pariwisata. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, tentang whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan whole of government yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi, formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek whole of government yang akan dihadapi antara lain yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Tantangan yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Demikian pemaparan tentang sintesa agenda 3. Selanjutnya tentang personal branding. Sebagai ASN harus memiliki sikap beautiful. Apa itu beautiful? Yang pertama, berani. Yang kedua, energik. Yang ketiga, accountable. Yang keempat, ulet. Yang kelima, tangkas. Yang keenam, integritas. Yang ketujuh, friendly. Yang kedelapan, unggul. Dan yang terakhir, loyal. Dengan memiliki beberapa sikap di atas, diharapkan ASN menjadi ASN yang profesional, menjadi pelayan publik, pemersatu dan perekat bangsa, serta pelaksana kebijakan publik. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.